Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang kerusakan yang paling umum terjadi pada rumah tinggal, yaitu dinding retak. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dinding retak ya. Nah, terlepas dari itu, tembok atau dinding retak itu kan tentu akan mengganggu keindahan rumah. Nah, tembok ini merupakan salah satu bagian yang terpenting dari sebuah bangunan, apalagi jika tembok ini sudah dicat dengan rapi, lalu muncul retakan ya. Tentu hal tersebut sangat menyebalkan. Tidak hanya menyebalkan, retakan pada tembok ini juga bisa sangat berbahaya, terutama untuk bangunan yang dia lebih dari satu lantai. Sebab retakan tersebut menjadi penanda bahwa ada yang salah dari proses pembuatan bangunannya. Apabila cuma retak rambut, retak yang halus-halus seperti itu tidak perlu dikhawatirkan. Yang berbahaya adalah apabila retakan yang disebabkan oleh kegagalan struktur itu eh, bisa menyebabkan retakan yang parah sampai dinding ini pecah, sampai cukup dalam pecahannya. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama diantaranya adalah masalah geologi. Salah satu penyebab utama tembok retak itu adalah karena masalah geologi yang disebabkan oleh pergerakan atau pergeseran tanah. Nah, hal tersebut ini menyebabkan struktur pondasi itu terganggu sehingga otomatis mengganggu struktur yang di atasnya yaitu tembok itu tadi. Biasanya hal ini terjadi pada bangunan yang dibangun di atas lahan basah seperti lokasi-lokasi yang bekas sawah. Nah, perlu waktu cukup lama untuk menguatkan tanahnya ya, untuk menguatkan lahannya yang bekas sawah tadi sehingga layak digunakan untuk membangun rumah. Apabila diberi waktu cuma 1 atau 2 bulan, ini lahannya itu bisa jadi kemungkinan besar itu belum kuat. Kemudian penyebab yang kedua yaitu bencana alam, khususnya yaitu gempa. Nah, tanah yang bergeser ini bisa juga disebabkan oleh bencana alam seperti gempa dan longsor. Untuk mencegah hal yang seperti itu disarankan untuk mengukur kedalaman pondasi sesuai dengan geologi tanah. Itulah perlunya tes tanah ya. Jadi nanti di waktu yang akan datang adik-adik akan dikenalkan dengan tes tanah. Nah, banyak orang ini asal membangun rumah tanpa memperhatikan kedalaman pondasi, padahal hal tersebut ini sangat penting demi menjaga kekuatan bangunan sehingga terhindar dari tembok retak maupun masalah lainnya yang berakibat sangat fatal. Kemudian penyebab yang ketiga itu bisa jadi karena mutu pekerjaan dinding yang kurang berkualitas. Ada banyak material yang bisa digunakan ya untuk membuat tembok seperti bata merah, bata ringan atau contohnya hebel, kemudian ada batako. Ini bisa dipilih salah satu, tapi tetap harus memperhatikan kualitasnya. Batu bata yang kualitasnya rendah itu bisa mengakibatkan tembok retak karena bisa mudah pecah si batu batanya. Terlebih lagi jika tidak diimbangi dengan perekat atau semen yang kualitasnya bagus. Nah, berikutnya penyebab yang keempat yaitu ajian dan plesteran. Penyebab utama terjadinya dinding retak itu karena kesalahan dalam mengaji tembok. Idealnya tembok itu diaji setelah plesternya kering dengan sempurna. Apabila plesternya masih basah lalu diaji, ini bisa menyebabkan retak rambut atau retak yang halus-halus itu. Nah, penyebab lainnya adalah karena takaran jumlah campurannya antara plester dan ajian. Jumlah campuran ya, takaran campuran untuk plester dan ajian ini tidak sesuai dengan ketentuan. Bisa saja semennya kurang atau airnya yang kurang. Kemudian selain itu juga kualitas semen ini juga sangat berpengaruh gitu. Nah, saat ini ada semen yang instan gitu yang dikhususkan untuk penggunaan untuk plester dan ajian. Contohnya yang produknya Sika. Nah, tentu yang semen-semen yang seperti ini dia lebih bagus ya untuk ajian dan plesteran karena dia memang dibuat atau dicampur dengan bahan-bahan tertentu yang memang dia menguatkan untuk lapisan luar dari dinding. Kemudian penyebab kelima yaitu kusen kayu memuai. Nah, sifat dasar kayu ini adalah memuai dan menyusut ya. Padahal kayu ini sering digunakan sebagai kusen pintu atau jendela. Nah, biasanya hal ini terjadi pada kayu yang belum benar-benar kering.
beberapa jenis kayu juga memiliki sifat yang mudah memuai, sehingga kurang cocok untuk dijadikan sebagai kusen pintu atau jendela. Sebab jika dia memuai, ya, maka akan menimbulkan tekanan yang menyebabkan tembok ini retak. Kemudian penyebab yang keenam, bisa jadi karena bobot atap ini terlalu berat. Untuk menopang bobot dari atas bangunan, baik itu atap maupun dak, dibutuhkan kolom atau tiang penyangga agar bebannya tidak langsung ke tembok. Jika konstruksi kolom atau tiang penyangga ini tidak terlalu kuat, maka bobot dari atas ini akan tertumpu pada dinding, sehingga lama-kelamaan dinding ini akan retak. Kemudian penyebab yang ketujuh yaitu perbedaan bahan bangunan. Nah, penyebab selanjutnya yang ini karena faktor bertemunya bahan yang berbeda seperti pasangan bata dengan kayu, kemudian struktur beton dengan batu bata, kemudian plesteran dengan pipa listrik yang tertanam dalam dinding. Alasan mengapa tembok ini bisa retak karena perbedaan bahan tersebut tadi. Karena semen tidak bisa menempel secara sempurna, khususnya pada bahan yang terbuat dari plastik dan kayu. Jadi jangan heran nanti apabila menjumpai tembok yang retak pada bagian yang di dalamnya terpasang pipa listrik atau yang berdekatan dengan kusen kayu. Nah, itu tadi beberapa penyebab tembok retak, namun perlu diketahui juga bahwa ada secara garis besar ya, ada dua jenis retakan yang terjadi pada dinding, yaitu jenis retak struktur dan retak non-struktur. Retak struktur ini biasanya terjadi karena penyebab pondasi turun yang dikarenakan pergerakan tanah atau bencana alam seperti gempa atau tanah longsor. Kemudian cara memperbaiki retak struktur berbeda dengan retak non-struktur ya, sebab masalah ini bisa mengakibatkan struktur bangunan menjadi sangat berbahaya. Cara mengatasi retak struktur sendiri itu dengan memperkuat struktur bangunan, baik itu pondasinya, baloknya, atau kolomnya. Tapi apabila hanya retak non-struktur, maka ini cara mengatasinya jauh lebih mudah. Untuk mengatasi retak non-struktur atau retak rambut cukup dengan menambal ya. Jadi tinggal mengorek retakannya, kemudian ditutup kembali dengan filler atau dempul sampai didapatkan permukaan yang rata.